Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar, bagaimana kabar kalian? Sudah siapkah kalian untuk belajar tematik? Bersama saya, Pak Heri, belajar tematik di mana saja dan kapan saja. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar kelas 6, tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 2, membangun masyarakat sejahtera. Pembelajaran 2. Adapun pada pembelajaran 2 kali ini terdiri dari muatan pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan SPDP. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, dengan kegiatan membaca teks non-fiksi, siswa dapat menjelaskan informasi tentang tari kreasi dengan tepat. Kedua, dengan kegiatan diskusi tentang gagasan utama yang terdapat dalam teks non-fiksi, siswa dapat menjelaskan informasi penting berdasarkan gagasan utama yang terdapat pada teks non-fiksi dengan tepat. Ketiga, dengan kegiatan berdiskusi, pengelompokan usia anak-anak dan remaja, siswa dapat mengidentifikasi perbedaan antara usia anak-anak dan usia remaja dengan tepat. Dan yang keempat, dengan kegiatan berdiskusi tentang ciri-ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas bagi anak laki-laki dan perempuan, siswa dapat mengidentifikasi perbedaan masa kanak-kanak dan masa pubertas bagi anak laki-laki dan perempuan dengan tepat. Dan yang kelima, dengan kegiatan menulis, siswa dapat menyimpulkan masa kanak-kanak dan pubertas dengan tepat. Untuk materi pembelajaran pada kali ini, yaitu tari kreasi, kemudian informasi penting yang terdapat pada teks non-fiksi berdasarkan rumusan gagasan utama setiap paragrafnya, dan perbedaan masa kanak-kanak dan pubertas. Oke, mari kita mulai belajar tematik pembelajaran 2. Dayu, anak yang kreatif dan pandai menari. Dayu sering tampil menari di atas pentas seni baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Kali ini, Dayu akan mengikuti lomba tari dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Dayu akan menarikan tari tunggal bertema kepahlawanan. Apakah yang dimaksud tari tunggal? Ayo membaca. Ragam tarian di Indonesia. Indonesia kaya akan budaya, diantaranya karya tari. Setiap daerah memiliki karya tari kreasi yang berbeda-beda. Apakah yang dimaksud tari kreasi? Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Tari kreasi tidak memiliki aturan tertentu, baik gerak maupun aspek lainnya yang terdapat dalam tarian. Ada 3 jenis tari kreasi, yaitu tari kreasi daerah atau tradisional, tari kreasi modern, dan tari kreasi kontemporer. Tari kreasi daerah atau tradisional adalah tari yang mengalami perubahan dari tari tradisi, baik bentuk, gerak, ataupun aspek lainnya, tetapi tetap dalam konteks ciri khas dari daerah tersebut. Tari kreasi modern adalah tari yang tidak memiliki aturan tertentu, baik dalam bentuk, gerak, ataupun aspek lainnya. Tari kontemporer adalah tarian yang dibuat berdasarkan isu yang beredar pada waktu tertentu. Bentuk karya tari kreasi dapat berupa bentuk tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Tari tunggal adalah karya tari yang diperagakan oleh seorang penari. Tari berpasangan adalah karya tari yang diperagakan oleh 2 orang penari. Adapun tari kelompok adalah karya tari yang diperagakan oleh lebih dari 2 penari.
Ayo berdiskusi. Bacalah dengan cermat teks non-fiksi di atas bersama dengan sekelas. Selanjutnya, diskusikanlah informasi penting yang terdapat dalam teks non-fiksi berdasarkan gagasan utama pada setiap paragrafnya. Secara bergantian, jelaskan di depan teman-temanmu gagasan utama di setiap paragraf bacaan di atas. Kemudian, tuliskan hasil diskusi bersama teman satu kelas dalam tabel berikut. Paragraf 1. Gagasan utamanya yaitu pengertian tari kreasi. Paragraf 2. Jenis tari kreasi. Dan paragraf 3. Bentuk karya tari kreasi. Jenis tari yang akan diikuti Dayu dalam perlombaan adalah tari kreasi daerah atau tradisional berbentuk tari tunggal. Tari yang akan disajikan Dayu dalam perlombaan adalah tari merak. Tari merak merupakan salah satu contoh jenis tari kreasi. Tari merak berasal dari daerah Pasundan, Jawa Barat. Tari merak menggambarkan ekspresi kehidupan burung merak. Tata cara dan gerak tari terinspirasi dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda, Raden Cece Somantri. Masih banyak contoh tari tunggal lainnya. Perhatikan gambar tari merak berikut. Selain tari merak, banyak karya tari lain yang berbentuk tari tunggal. Apakah di daerah tempat tinggalmu ada bentuk tari tunggal? Apa nama karya tariannya? Berikut beberapa karya tari berbentuk tari tunggal dari berbagai daerah di Indonesia. Ada tari pendet dari Bali, kemudian tari kandangan dari Jawa Barat, tari kelana topeng dari Yogyakarta, dan tari remo dari Jawa Timur. Tarian daerah merupakan akar budaya nasional. Oleh karena itu, kamu berhak dan wajib melestarikan tarian daerah dengan cara mempelajarinya tanpa membedakan asal daerah setiap tarian. Melestarikan tarian daerah berarti melestarikan budaya nasional. Ayo berdiskusi. Dayu telah mengikuti perlombaan menari. Ternyata perlombaan tari dibedakan atas dua kategori, yaitu kategori anak-anak dan remaja. Dua kategori ini didasarkan atas batasan usia. Untuk kategori anak-anak, batas usia 6 tahun sampai 10 tahun. Sedangkan kategori remaja, batas usia 11 tahun sampai 21 tahun. Masuk kategori yang manakah Dayu? Mengapa demikian? Diskusikan bersama teman satu kelompok belajarmu. Tuliskan pada buku tugas dan presentasikan di depan kelas. Dayu masuk kategori remaja. Karena Dayu siswa kelas 6 yang usianya rata-rata adalah 11 tahun sampai 12 tahun. Pengelompokan usia anak-anak dan remaja merupakan bagian dari tahapan perkembangan manusia. Manusia akan mengalami beberapa tahapan perkembangan, mulai dari sebelum lahir, bayi, kanak-kanak atau anak-anak, puber, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Kamu yang berusia 10-11 tahun termasuk masa awal pubertas. Bagaimanakah perbedaan masa kanak-kanak dan pubertas itu? Coba diskusikan dengan teman-temanmu mengenai ciri-ciri berikut. Ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak laki-laki.
ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak perempuan, ciri-ciri masa pubertas bagi anak laki-laki, dan ciri-ciri masa pubertas bagi anak perempuan. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak laki-laki yang pertama adalah belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Sedangkan ciri-ciri masa pubertas bagi anak laki-laki yaitu mulai tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Kemudian untuk ciri yang kedua pada masa kanak-kanak, suara belum membesar. Sedangkan masa pubertas, suara jadi membesar. Kemudian ciri yang ketiga, masa kanak-kanak belum tumbuh jakun. Sedangkan pada masa pubertas, tumbuh jakun. Dan ciri yang keempat, belum tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Sedangkan pada waktu memasuki masa pubertas, sudah mulai tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Kemudian sekarang untuk ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak perempuan dan ciri-ciri masa pubertas bagi anak perempuan. Yang pertama, belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Sedangkan pada masa pubertas, tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Kemudian untuk ciri yang kedua masa kanak-kanak, suara belum melengking. Setelah memasuki masa pubertas, suara jadi melengking. Kemudian ciri yang ketiga masa kanak-kanak, payudara belum membesar. Dan setelah memasuki masa pubertas, payudara membesar. Dan ciri-ciri yang keempat masa kanak-kanak bagi anak perempuan, panggul belum membesar. Dan setelah memasuki masa pubertas, panggul membesar. Ayo menulis. Kamu telah memahami perbedaan ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas. Sekarang, kenali dirimu berdasarkan ciri-ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas pada tabel di atas. Selanjutnya, tuliskan kesimpulan masa yang sedang kamu alami saat ini. Masih masa kanak-kanak atau sudah masa pubertas? Tuliskan pula alasan dari kesimpulanmu. Kesimpulan, sudah masuk masa pubertas. Alasannya, karena mulai muncul ciri-ciri yang menunjukkan memasuki masa pubertas. Ayo renungkan. Mengenali tarian daerah di daerah tempat tinggal merupakan bentuk sikap peduli terhadap budaya bangsa. Sudahkah kamu mengenali tarian kreasi daerahmu? Coba kamu ingat dan renungkan beragam tarian kreasi yang berasal dari daerahmu. Tuliskan hasil renunganmu pada kolom berikut ini. Hasil renungan, tarian tradisional dari Jawa Tengah antara lain tari Bedoyo Ketawang, tari Srimpi, dan tari Gambyong. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada kali ini. Kita sudah belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 2. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.